Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'da suriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, kali kesempatan ini saya akan mengupas sedikit tentang fenomena kaya dan miskin dalam pandangan Islam. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 tadi yang saya bacakan, Allah berfirman, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami juga telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dengar yang berbahagia, ayat ini menggambarkan perbedaan antara orang berpunya dan papa adalah suatu fakta atau sunatullah. Pembagian antara yang kaya dan miskin adalah sesuatu atau sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk dari ujian. Allah memberikan ujian kepada hambanya, salah satunya dengan harta yang mereka miliki. Dalam surat Anbiya ayat 35 dijelaskan lebih dalam tentang ujian. Demikian dalam surat tersebut, misalnya Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, sebagaimana cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Pendengar yang berbahagia, jika seorang hamba Allah diberikan kelebihan, bukan berarti itu bentuk cinta dan kasih sayang. Kelebihan yang ia miliki tidak serta-merta menunjukkan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada dirinya dibandingkan dengan orang yang lain. Sebab kekayaan yang ada padanya hanyalah ujian yang harus ia lalui. Orang yang diberikan kelebihan dalam hal harta atau jabatan serta kekuasaan hendaknya lebih berhati-hati dan memperbanyak mengingat Allah. Apalagi manusia cenderung memiliki sifat lalai. Ia kerap lupa pada Tuhannya ketika mendapatkan kelebihan dan berujung berbuat zalim. Surat Asy-Syura ayat 27 juga telah mengingatkan akan hal ini. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar yang berbahagia, kita kembali kepada hikmah di balik kefakiran. Allah mengingatkan kemudahan bagi hambanya yang beriman, termasuk dalam urusan masuk surga. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kaum fakir dan dari kalangan muhajirin mendahului orang-orang yang kaya menuju surga pada hari kiamat dengan jarak selama 40 tahun. Kaum fakir dan dari kalangan muhajirin merupakan mereka yang hidup pada zaman Rasul dan rela meninggalkan harta serta keluarga mereka demi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh misalnya kisah sahabat Nabi Mus'ab bin Umare. Ia adalah sahabat Nabi yang meninggal syahid pada awal-awal masa jihad dan meninggal dalam keadaan fakir. Rasulullah bersama sahabat yang lain hanya bisa menangis saat Mus'ab wafat karena jasadnya tidak bisa ditutup oleh satu kain burdah miliknya. Andai kain itu ditaruh di atas kepalanya, maka terbukalah kedua belah kakinya. Begitu pula sebaliknya. Karena itu Nabi pun bersabda,
kaum fakir dan golongan muhajirin masuk surga terlebih dahulu sebelum kaum kaya dari kalangan mereka dengan jarak selama 500 tahun. Sahabat pendengar yang berbahagia, tentu ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari dengan penuh mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasr minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.